Om Swastiastu, Rahayu Sagung Dumadi, Wong Hulun Basuki Langgeng. Bapak Ibu, Saudara, para pemirsa umat sedharma yang berbahagia, semoga pada kesempatan hari ini panjenengan selalu diberikan anugerah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan ini bertepatan dengan Tumpek Landhep, saya akan mencoba mengupas sedikit tentang makna dari Tumpek Landhep. Tumpek Landhep bagi umat Hindu, sebagian besar umat Hindu di Indonesia, itu dirayakan setiap hari Sabtu Kliwon atau Sanis Cara Kasih Wuku Landhep. Jadi datangnya Tumpek Landhep atau jatuhnya Tumpek Landhep ini setiap 210 hari sekali mengikuti tahun Pawukon. Pada hari ini kita semua merayakan hari suci Tumpek Landhep. Nah, bagi sebagian besar masyarakat Bali, umat Hindu di Bali, itu perayaan Tumpek Landhep dirayakan dengan memberikan atau mengupacarai ya beberapa benda seperti benda-benda yang terbuat dari logam, keris, atau benda-benda pusaka yang dikeramatkan, ya. Dan juga ada yang mengupacarai misalnya benda juga yang terbuat dari logam, misalnya mobil, kendaraan, dan sebagainya. Nah, lalu apakah sebenarnya Tumpek Landhep itu? Ya, kita akan memulai dari dasar sastranya. Sebagaimana disebutkan di dalam lontar atau rontal Sunarigama, di sana disebutkan kunang ring wara landhep sanis cara kliwon. Jadi adapun pada saat wuku landhep, harinya adalah Sabtu Kliwon, Pujawali Bathara Siwa Muah Yoganira Sang Hyang Pasupati. Jadi pada saat itu merupakan hari Odalan atau Pujawali, pemujaan bagi Bathara Siwa, dan juga hari beryoganya Sang Hyang Pasupati. Kalingania ring wewang denia Pasupati landheping idep. Jelas di sini bahwa dikatakan bahwa kepada semua orang kalingania ring wang oleh Sang Hyang Pasupati, denira Sang Pasupati, landheping idep. Jadi pada hari payogan Sang Hyang Aji Pasupati itu adalah sebagai landheping idep. Landhep itu artinya tajam, ya. Idep itu artinya pikiran. Jadi yang dimaksudkan di situ adalah ketajaman pikiran atau sebagai hari untuk mengasah ketajaman pikiran dan hati manusia. Samangkana tata laksanakna ya kang japa mantra wisesa Pasupati. Jadi demikianlah yang harus dilakukan ya dengan mengaturkan puja mantra atau japa kepada penguasa Pasupati itu sendiri. Jadi kepada Sang Hyang Pasupati. Nah, Bapak Ibu, Saudara umat sedharma yang berbahagia, jadi berdasarkan lontar Sunarigama ini atau Sundarigama ini, jelas sekali bahwa Tumpek Landhep memiliki makna sebagai
landeping pikir. Jadi ketajaman pikiran. Nah, kata landep sebagaimana tadi sudah saya sampaikan itu artinya tajam. Ya, landep itu artinya tajam. Kalau tumpek itu artinya berbalik ya. Tumpek itu nama lain juga dari hari Sabtu. Kalau di Jawa, hari Sabtu itu disebut sebagai tumpak ya, tumpak. Jadi titik balik ya. Karena hari itu menurut Hindu dimulai dari Raditya atau minggu, Redite, dan diakhiri pada hari Sabtu. Nah, setiap minggu sampai Sabtu itu adalah satu wuku. Pada hari ini adalah akhir dari wuku landep. Nah, wuku landep sebenarnya adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari Hari Saraswati. Yang mana Hari Saraswati itu kita peringati pada Sabtu Umanis wuku Watu Gunung. Ya, tepatnya adalah pada 14 hari sebelum landep. Jadi Watu Gunung, Sinto, landep itu urutannya. Jadi urutan bukunya. Nah, kalau kita kaitkan dengan wuku landep sekarang dari Hari Saraswati sebagai payogan dari Sang Hyang Haji Saraswati yang kita kenal sebagai turunnya ilmu pengetahuan, ada 14 hari ke depan. Dan ini adalah bisa dikaitkan dengan catur dasa aksara atau 14 catur dasa siwa ya, 14 tahapan menuju ke siwa. Jadi dimulai dari turunnya atau payogan dari Sang Hyang Haji Saraswati. Ketika mengalirnya ilmu pengetahuan ke dalam diri kita, dalam tubuh manusia atau dalam diri manusia, maka ada 14 hari tahapan yang harus dilalui ya, hingga sampai ke puncaknya yaitu tumpek landep yang merupakan payogan dari Sang Hyang Pasupati. Artinya memang ada kaitan yang terkait dari Hari Saraswati itu sampai ke tumpek landep. Jadi dengan demikian tumpek landep itu hakikatnya adalah bagaimana kita bisa menajamkan pikiran kita, bagaimana kita menajamkan hati kita, bagaimana kita menajamkan manah budi kita ya, setelah kita mendapatkan pencerahan, setelah kita mendapatkan pengetahuan dari Sang Hyang Haji Saraswati. Nah, lalu apakah mengapa kok orang-orang kemudian atau mungkin umat Hindu pada umumnya di Bali itu merayakan dengan mengupacarai benda-benda yang tajam seperti keris, tombak dan sebagainya? Ya karena pada zaman dahulu itu keris itu dianggap sebagai pusaka keramat yang memiliki aji gitu loh. Yang memiliki tosan aji ya. Yang mana keris itu dibuat tidak sembarangan. Jadi dengan cara yang sangat proses yang amat panjang, dan itu juga ada tirakatnya dari sang empu dari pembuat keris itu sendiri. Sehingga keris pada zaman dahulu memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Makanya di dalam masyarakat Jawa, keris disebut kekeran tor aris. Kekeran adalah yang ngekeri, ya, yang melindungi dan membuat orang itu menjadi aris, bijaksana. Jadi itu hanya lambang bahwa sesungguhnya manusia Jawa yang ketika mengagem busono dengan menggunakan keris itu sesungguhnya adalah bagaimana dengan pengetahuan atau dengan kawruh yang sudah didapatkan itu, dia akan bisa menjadi pelindung. Pengetahuan itu bisa menjadi melindungi manusia dan membuat manusia menjadi aris, menjadi orang-orang yang bijaksana. Ya. Kalau kemudian
dikaitkan dengan klenik, ya itu kan efek dominonya. Jadi kalau orang kemudian membuat pengaji-aji dengan keris dikaitkan dengan benda-benda dianggap sebagai benda-benda keramat, bertuah, ya itu kan tadi adalah efek dominonya. Tapi sesungguhnya adalah yang membuat benda-benda ini memiliki tosan aji adalah kekuatan dari sang empunya, pembuatnya. Karena apa? Ketika membuat itu beliau juga melakukan tapa brata, yoga samadhi, tirakat yang tidak main-main ya, bukan kaleng-kaleng tirakatnya. Sehingga kalau kita lihat pada zaman dahulu bagaimana Empu Gandring membuat keris, kemudian empu-empu di Jawa yang lain, Empu Supo termasuk ya, yang terkenal dengan dapuk sengkelatnya itu, tentu itu adalah sebuah pengetahuan yang sangat luar biasa ya dari sang empunya. Nah, kembali kepada tumpek landep tadi, saya kira sah-sah saja ya. Jadi mengupacarai benda-benda seperti yang tadi disebutkan, keris, tombak dan sebagainya. Kemudian di era sekarang berkembang ya, dianggap yang logam-logam itu yang terbuat dari logam, mobil ya, kemudian sepeda motor dan sebagainya juga diberikan upacara. Saya kira itu adalah tujuannya. Kalau tujuannya untuk kebaikan ya nggak masalah lah. Artinya apa? Ya mungkin dengan diberikan upacara mobilnya itu biar punya keselamatan, biar bisa mendatangkan keselamatan, karena atau paling tidak itu bisa meningkatkan kesadaran lah kepada sang penggunanya ya, yang menggunakan mobil itu, ketika ada sampiannya atau ada canangnya, paling tidak orang kan dia ingat itu, supaya nanti kalau jalan itu tidak ngebut, kalau kemudian di dalam perjalanan biar senantiasa diberkati dengan keselamatan. Ya sah-sah sajalah ya, tidak perlu disalahkan, dan itu adalah bagian dari budaya yang selalu berkembang. Kalau kemudian ada yang mengupacarai benda-benda tajam yang lain, termasuk ballpoint, ya itu ya sama saja ya. Ya, bagian dari perkembangan dari budaya manusia. Dan saya kira nanti bisa juga nanti komputer itu juga diupacarai. Itu komputer kan juga jadi sumber pengetahuan atau tempatnya untuk mempertajam pikiran, ya sah-sah sajalah ya. Tapi yang penting esensinya adalah ketika kita melaksanakan tumpek landep atau melaksanakan upacara tumpek landep, itu harus dimaknai sebagai penajaman dari pikiran kita, penajaman dari budi kita. Selama budi kita ya masih belum tajam, isih durung landep, maka kesadaran dalam diri kita juga belum bisa mencapai pada puncaknya ya. Kemudian tajamnya budi pikiran itu jangan juga diikuti dengan tajamnya lidah kita ya. Jadi landeping ati ojo nganti gawe landeping ati ya, landeping lati. Jadi landeping ati, tajamnya budi dan hati kita jangan sampai diikuti dengan landeping lati, tajamnya lidah kita. Nah, ini yang sekarang marak terjadi ya. Banyak orang yang lidahnya tajam, walaupun mereka sudah pinter, walaupun mereka sudah dianggap sebagai orang yang ngerti ya, ini baru dianggap ya, tapi memiliki lidah yang tajam, suka menjelekkan yang lain, suka mencemooh, menghina. Nah, itu adalah bagian dari ketajaman lidah. Jadi jangan sampailah kita dengan kita bertambahnya ilmu kemudian kita membuat kita mencela, mencemooh, menghina orang lain, atau landeping ati ini ojo nganti ya, gawe landeping lati ya. Itu ya yang makna dari tumpek landep yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan sebagai akhir dari penjelasan saya tentang tumpek landep ini, saya akan haturkan sebuah setawa atau puja setawa kepada
Sang Hyang Pasupati. Om Pasupati jagat hitam pranata paramatustam viwida kusunanayam Pasupati paramastram. Om Sang Hyang Pasupati, penguasa dunia yang membuat dunia dalam kebahagiaan. Jagat hitam. Engkau adalah pengatur segalanya yang memberikan kepuasan yang tertinggi. Parama tustam. Wiwida kujananayam. Semoga engkau mengendalikan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, segala macam kejahatan yang ada di dunia ini. Wiwida kujana, Pasupati paramastram, karena engkau adalah sebagai penguasa dari semua senjata, semua pengetahuan, dan semua sastra. Om Santi, Santi, Santi. Om.